Keputusan yang ditolak tersebut berarti tidak ada di pihak yang menang dan tak ada pula yang kalah. Berarti kembali lagi ke pengurusan hasil mubes yang diketuai oleh Irwandi Yusuf. Perkara selisih paham, maka wewenang Mahkamah Partai yang menyelesaikan. Di Kemenkumham tetap Ketum PNA yang adalah saudara Irwandi Yusuf. Istilahnya begini, panjang sedikit nih. Ketika ada saudara yang membuat laporan ke Polsek, sampai di Polsek laporan ditolak untuk diselesaikan secara kekeluargaan oleh Tuhapet di Gampung. Artinya substansi masalah masih belum selesai memang, tapi wo bakset home lagi segolom nama masalah. Nah, berarti beliau nih Bang Masri Adi masih menganggap dulu ketika persoalan di pengadilan menyatakan bahwa harus diselesaikan oleh internal partai, berarti memang harus kembali lagi ke internal partai. Berarti secara auto jabatan ketua umum masih Irwandi Yusuf. Ini Bang Masri Adi nih Bang. Ya. Terima kasih Bang Masri Adi. Tetapi kemarin kalau memang kembali ke Mahkamah Partai kan tidak ada ke pengadilan negeri. Kan pasti sebelum digugat ke pengadilan negeri pasti mereka selesaikan juga di Mahkamah Partai kan. Ada rekomendasi Mahkamah Partai. Ini kalau KLB-nya, KLB contoh KLB, saya buat sertifikat. Sekarang sertifikat ada di tangan saya. Ini abang klaim ini tanah abang. Makanya abang gugat di pengadilan. Ketika pengadilan menolak gugatan abang, berarti sertifikat ini milik saya dan tanah ini milik saya, bukan lagi milik abang. Kan itu. Kita kan tak mau terlalu jauh dengan hal-hal itu. Itu masuk politik juga, ngapain politik? Ini bicara masalah hukum kan? Masalah hukum ya. Berarti abang menganggap dengan KLB sudah selesai. KLB lah penyelesaian masalah paling tinggi di. Ya, jadi kalau sudah buat KLB tidak ada bicara Mahkamah Partai. Memang dia paling tinggi Karena Bang. forum tertinggi itu Kongres atau Kongres luar biasa. Itu ADRT juga menjelaskan hal itu. Nah, Bang Masri Adi mungkin bisa saya saya perjelas sedikit bahwa ketika persoalan pertama muncul pemecatan Bang Tiong dari jabatan, kemudian menggelar KLB sudah menyelesaikan semuanya. Sudah menyelesaikan. Jadi hasil KLB itu pemilihannya adalah Bang Tiong sebagai ketua. Itu mungkin yang saya tangkap ya. Mungkin silakan bagi-bagi kawan-kawan yang masih mau bertanya. Ini Putra Pijay ya. Halo Bang Putra Pijay. Lon hana mufo masalah internal partai. Selamat Bang Tiong sebagai ketua PNA. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi Bang. Mungkin ini kita udah masuk ke bagian akhir. Kami melihat sekarang memang PNA ada bersama 6 partai lain di 6 semuanya di KAB 7 partai Bang. Partai Aceh, PNA, Partai Gerindra, Partai PAN, PNA, BKS, PKPI, dan SIRA. Ya betul ya. Berarti PNA sekarang bersama 6 partai lain ada di KAB. Kita tahu Bang, sejak Pilkada 2002 Pileg ya Bang, Pileg 2019 ya. Jauh sebelum itu juga udah berseteru kan? Di Pilkada 2017. Ya, ketika maksud saya mengulas sedikit jauh sebelum Pileg kemarin, tapi saat PNA lahir. Nah, ketika PNA lahir ini kan PNA dan PA ini Bang satu rahim. Rahimnya rahim perjuangan. Ya, kemudian beda mungkin Bang di partai lokal lain, kalau yang didominasi oleh ex kombatan adalah di dua partai ini. Nah, jadi PNA dan PA kita melihat partai yang didominasi oleh para mantan pejuang, kemudian bisa pecah gitu Bang. Dan kita lihat seteru ini lama nih Bang, semenjak PNA lahir di 2012, kemudian berlanjut ke Pilkada, berlanjut lagi ke Pileg, sampai Pileg kemarin sudah lumayan sedikit adem. Tapi terakhir kan Bang, Pilkada waktu Pak Irwandi naik kan masih sangat panas. Agak panas ya kan. Nah, tiba-tiba Abang bisa, ini sebenarnya siapa nih dalangnya, kok bisa dekat nih Bang dengan Mualim sendiri mungkin? Sekarang kalau di versi KB
yang ketua umumnya kan tetap saya. Mm-mm. Karena keundangan-undangan rapat KB tetap saya, pengambil kebijakan di dalam KB juga keputusan bersama termasuk saya di situ. Mm-mm. Ini kalau bicara konflik PA dengan PNA, Aceh langsung Betul. ini. Kenapa kita harus bertahan di konflik sementara masih ada tugas-tugas besar yang perlu kita kerjakan dengan kebersamaan, Iya. bukan dengan berkonflik. Betul. Makanya di PNA dan PA banyak ekombatan GAM. Mhm. Nah, lahirnya PA PNA juga karena ada peperangan antara pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka. Iya. Kenapa sekarang sama-sama ekombatan yang dulu bisa makan satu piring berdua, bertiga, berlima, dan berenam, hari ini kan ada sedikit rahmat yang Allah berikan, kita berkonflik. Mhm. Ya sudahlah, yang sudah konflik sudahlah. Mari kita berdamai, mari kita saling bersanding untuk membangun Aceh ke depan. Artinya abang mencoba dekat ataupun bersatu kembali dengan PA sebenarnya Bang, secara prinsip dengan Mualim tidak ada masalah juga. Panglima Perang, panglima saya. Iya, iya. Kalau Pak Irwandi Bang, Pak Irwandi juga senior saya. tapi bukan panglima. Dia bukan panglima perang, dia adalah tokoh propaganda agama. Tokoh propaganda. Oke. Nah, ini ke depan PNA Bang berarti akan bersama-sama dengan PA nih untuk kontestasi. Apakah nanti ini kan yang paling mau dekat ke pilkada Bang 2022. Udah nggak sih Bang bicarakan soal siapa yang akan dicalonkan? Oh, di PNA belum. Di PNA belum. Kalau di KAB nih Bang? Belum juga ke arah situ. Belum ya? Belum. PNA ada keinginan, Abang sendiri ada keinginan untuk maju? Belum PNA tentu. Bang? Belum tentu. Terkadang saya mendukung Mualim, terkadang juga saya mau calonkan jadi gubernur, belum tentu. Kami belum duduk di PNA. Keputusan finalnya nanti setelah kami duduk DPP bersama DPW. Artinya kalau saat ini secara KAB masih mendukung Mualim sebagai calon gubernur? Belum final juga. Belum ke arah gubernur. Kalau saya pribadi mendukung Mualim sebagai gubernur. Tapi secara partai kan saya tidak bisa bicara partai karena partai ini pemilihnya kan rame. Tidak bisa saya intervensi. Ini kebijakan saya harus diikuti oleh partai. Mudah-mudahan nanti kita duduk bersama, ada solusi bersama yang terbaik untuk Aceh ke depan. Berarti sejauh ini belum ada pembicaraan itu Bang ya? Nah, target PNA nih di parlemen apa nih Bang? Khususnya mungkin di DPRA, karena kan dulu kursinya hanya 2 ya Bang? Yang pertama target, karena salah satu partai pengusung Irwandi Nova adalah PNA, berjalannya program Aceh Hebat sesuai dengan RPJM, itu target PNA. Makanya di sisi ini, di sisi KAB sebenarnya bukan melawan pemerintah. Tidak dalam posisi melawan pemerintah, tidak dalam posisi menyerang pemerintah. Tugas KB adalah mengawal, dipastikan Aceh ini berjalan sesuai dengan motonya Aceh Hebat, sesuai dengan RPJMA yang sudah dikanunkan. Nah kan agak menariknya, mungkin nggak habis-habis nih Bang, nggak cukup waktu 1 jam saya rasa kalau ngomong sama Abang. Di satu sisi Abang ada dalam KAB, di satu sisi Abang juga dekat sama, mungkin secara langsung saya sebutkan dengan Pak PLT. Dimana kan secara partainya Pak PLT dengan partainya KAB kan ini Bang berada saya tidak melihat ke arah situ. Saya dengan bertiga dekat. Ihsan itu bertiga sahabat saya, Bang Nurli Golkar sahabat saya. Tapi secara politik Bang, itu secara politik ada kebijakan-kebijakan politik yang diambil. Secara hubungan emosional kita tetap teman ya, dengan gitu. beda pandangan politik kita jadi permusuhan pribadi, saya tidak mau. Ini di Demokrat kawan-kawan saya semua. Pak Dalimi itu kawan saya, bahkan kami sudah sama-sama 3 periode. Ibrahim itu kawan saya, sahabat saya. Alaidin Abu Abbas itu sahabat dekat saya. Sahabat semua di situ. Ini dari Adi Garut ya, Bang Adi Garut. Kita bacakan, mungkin ini udah sesi terakhir nih kawan-kawan, Syadaralun. 1 jam lebih ya. 1 jam lebih Bang ya, nggak terasa ya. Kalau ada pihak yang tidak mengakui KLB, berarti pihak itu tidak mengerti hukum dan peraturan yang ada. Ini Bang Adi Garut nih menguatkan pernyataan Abang tadi. Artinya memang KLB adalah putusan tertinggi ya Bang, yang bisa mengatur partai ya. Iya. Oke. Bang Mukhlis Juan Rama, mantap ketua. Apapun hasilnya, yang penting mari sama-sama kita bersatu
dan memajukan Aceh. Oke, terima kasih. Bang Muklis. Terima kasih Bang Muklis ya. Juga terima kasih Bang Adi Garut. Bang Adi Garut, Bang Muklis, terima kasih buat kawan-kawan yang lain. Ini Bang Muhammad Jafar, kenapa tidak setelah pelantikan pileg dilakukan KLB-nya? Jadi sayang jabatan pimpinan DPRK beberapa kabupaten kosong. Ini timbul pertanyaan nih Bang. Alasannya kenapa Bang? Kami kemarin kan waktu pertama ditangkap Pak Irwandi, itu kan sebelum pileg. Saya memutuskan kemarin kita nunggu ingkrah Pak Irwandi dulu. Karena dengan kita buat KLB waktu itu sebelum ingkrah Pak Irwandi, kita mulai melupakan Pak Irwandi karena tidak ada lagi dia di sini. Sedangkan kita adalah penyemangat dia. Makanya saya turun ke daerah-daerah kemarin pas sebelum pileg. Saya bilang kita tetap berdoakan yang terbaik buat Pak Irwandi. Andai dia diputuskan bersalah harus tabah. Dan kita berdoa adalah yang pertama dia bisa dibebaskan. Ini terjadi kisruh karena ada pemecatan ini, kalau enggak kan enggak ada. Bahkan di Rapimpus di Hermes, saya yang tegaskan ada usulan-usulan ini langsung kita buat KLB. Saya usulkan tidak ada KLB sebelum ingkrah Pak Irwandi. Kalau mau KLB saya enggak siap jadi ketua kalau dicalonkan ketua. Tidak ada, kita nunggu keputusan ingkrah Pak Irwandi. Akhirnya seminggu setelah itu keluar surat pemecatan. Nah, ketika keluar surat pemecatan, saya juga tidak sepakat KLB, tetapi kan respon kawan-kawan dari bawah. Ada 17 kabupaten kota, ada juga 200 kecamatan. Dari 280 kecamatan, 285 ada 200 kecamatan. 200 lebih bahkan. Sebentar Bang, pemecatan Abang sebagai ketua itu sebelum pileg ya? Setelah pileg. Setelah pileg. Setelah pileg. Sebelum pelantikan. Sebelum pelantikan ya? Iya. 2 bulan kalau nggak salah Bang, 2 bulan menjelang pelantikan ya? Iya. Oke. Oke, Saudara Lun, mungkin kita sudah sampai di bagian akhir ya. Mungkin sebelum saya tutup ya, kita ingin mendengar sedikit saja clue dari Bang Tiung terkait kisruh PNA, kemudian juga terkait bagaimana harapan ke depan PNA, juga terkait politik Aceh. Silakan Bang. Terima kasih banyak kepada Bapak Irwandi Yusuf yang telah membesarkan dan mendidik kami semua. Semoga Allah bisa membalas jasa-jasa Bapak. Kami tetap menyindai dan menyayangi Bapak Irwandi Yusuf. Yang kedua, hilangkan perbedaan. Mari kita mencari kebersamaan untuk mendekati sempurna. Kebersamaan kita dalam membesarkan PNA, dalam melakukan hal-hal yang kita anggap penting untuk kebijakan-kebijakan masa depan Aceh yang lebih baik. Dan kita berharap kepada seluruh pengurus, kader dan simpatisan Partai Nagro Aceh, Bansigom Aceh, hentikan polemik, anggap saja ini tidak pernah ada. Dalam politik, kita anggap kisruh di internal sudah selesai. Mari kita bersatu kembali, dengan bersatu kita hebat, dengan bersama kita kuat. Oke, mantap sekali ya. Clue-nya terakhir, ya kita doakan semoga PNA juga menjadi partai yang terus tumbuh besar, bisa berbuat banyak untuk Aceh Bang. Juga doa yang sama kita sampaikan juga kepada partai-partai lokal yang lain. Semoga partai lokal di Aceh semakin kuat dan bisa mensejahterakan masyarakat Aceh tentunya Bang.